Sebelum itu tuh aku sempet kedepak juga dari Platda. Jadi gara-gara alasannya aku masih terlalu kecil umurnya. Tapi setelah beberapa bulan aku terdepak, akhirnya aku dipanggil lagi. Di situ aku mulai bangkit lagi sampai akhirnya prapon. Aku bisa nunjukin skill aku di prapon gitu. PON Papua telah berakhir, sejumlah rekor nasional dan sejumlah prestasi telah diraih oleh para atlet. Dan saat ini saya berkesempatan duduk satu meja dengan atlet DKI Jakarta dari Sabang inline skate yang berhasil meraih 5 medali emas. Tunggu sekali lagi, 5 medali emas. Saya perkenalkan Naura Rahmadijah. Halo Naura, apa kabar? Halo Mas. Udah mau om aja nih. Naura, 5 medali emas luar biasa. Selamat sebelumnya. Makasih Mas. Emang nuansa omnya kelihatan ya Naura ya. Naura, 15 tahun ya? Iya. Bisa jelaskan bagaimana 5 medali emas menurut kamu? Apakah sudah kamu prediksi 5 medali emas kamu raih di Papua? Pastinya aku pas bisa dapet 5 medali emas pastinya bangga banget, seneng banget. Semua capek aku terbayar dengan 5 medali emas dari 5 nomor. Tadinya sih aku ekspektasi aku nggak sampai segitu sih, tapi memang aku mau yang terbaik. Aku memang targetin yang bener-bener paling banyak lah. Berarti ini sapu bersih ya Naura, berarti kamu mengambil semua kesempatan medali atau mungkin masih ada yang kamu gagal gitu di PON? Semuanya sapu bersih, 5 emas dari 5 nomor. Nah, kan kalau aku ngeliat kamu kesini kan ditemenin mulu nih sama mamah nih. Bagaimana? Mungkin saat kamu meraih 5 medali emas, kamu bilang ke mama seperti apa sih gitu? Nelponnya gitu. Karena kan mama juga ikut ke Papua kan. Jadi mama sama papa ikut ke sana juga, ikut bantu nyiapin yang enggak ada di sana, kayak segala hal, misalkan makanan di sana kadang telat apa-apa gitu. Mama sama papa pasti udah nyiapin duluan, atau enggak aku bilang, "Ma, aku kurangnya ini," gitu. Terus pas aku dapat medali, yang pertama aku peluk itu mama. Gimana tuh? Tadi aku sempat sebelum kita mulai aku ngobrol sama mama nemenin kamu dari kecil sampai kamu menjadi atlet yang bisa dibilang menjadi calon andalan kita di SEA Games, Olimpiade, Asian Games dan sebagainya. Bagaimana yang kamu bilang ke mama apa sih saat itu? Nggak bisa dipakai kata-kata sih sebenarnya, kayak apa sih arti mama buat kamu, Naura? Ya pasti arti mama buat aku itu segalanya lah, karena kan memang mama yang selalu nemenin aku dari kecil. Latihan tuh di Senayan, pas itu tuh rumah aku masih di Bekasi, jadi dari Bekasi ke Senayan hampir tiap hari tuh kan bukan hal yang mudah untuk dilakuin. Iya, apalagi sampai sekarang juga sih macet banget kan. Ya pokoknya sangat bersyukur punya mama. Alhamdulillah, tadi juga ngobrol sama mama juga bangga banget ceritain perjuangan kamu dengan kakak kamu ya. Naura, kita kalau bicara PON, kamu berapa bulan sih persiapannya? Kalau bicara PON, aku tuh mulai sepatu roda mulai 2012 kelas 1 SD. Aku tadinya cuma main-main, cuma have fun aja, karena kan sepatu roda emang kayak buat anak kecil gitu kan. Emang kayak tadinya emang aku nggak punya tujuan sampai ke PON ini, sampai akhirnya aku bisa masuk seleksi Platda. Dan untuk masuk ke seleksi Platdanya pun itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya Platda tuh buat apa sih gitu kan. Aku juga nggak nargetin awalnya untuk masuk Platda, kayak aku latihan terus alhamdulillah pas seleksi bisa masuk. Dan pada saat mulai Platda itu aku baru tahu kalau selama ini tuh tujuan aku bersepatu roda itu sebenarnya buat PON. Terus juga kalau dihitung-hitung dari masuk Platda aku tuh 2017. Berarti kan kalau memang masuk Platda berarti kan emang orientasi Platda tuh untuk ke ajang nasional atau ajang internasional kan. Yaitu PON. Berarti kalau dihitung-hitung aku udah persiapan PON tuh mulai dari 2017, berarti 5 tahun kurang lebih. Dan itu tuh ya masih dalam 5 tahun kan pasti nggak selalu intens kan. Pasti kayak ada persiapannya tuh, periodisasinya banyak banget kan, kayak persiapan umum, khusus, prakompetisi dan lain sebagainya. Nah,
Jadi tuh di PON kan ada prapon. Pas prapon tuh aku udah mulai persiapan-persiapan yang sangat intens, dan maksudnya udah mulai ngerasa euforianya lah. Prapon, alhamdulillah prapon aku juga dapet berapa ya waktu itu, 2 perak. Aku lupa deh. Mama ingat mungkin? Satu emas di 200 meter. Wah, apalah namanya? 1 emas 200 meter. Iya, 1 emas, perak di 15 kilometer. Habis itu relay emas, tim time trial emas. Wah, 2017 ya itu ya? Itu enggak, Itu prapon ya? itu prapon 2019. Terus terus prapon berarti kan itu belum mulai, masih prapon. Terus ponnya tuh harusnya 1 tahun sejak prapon kan, Iya, berarti 2020. 2020. Karena ada pandemi jadinya 2021. Berarti pas prapon kamu masih 13 tahun ya? Pas prapon ya? Iya. Itu gimana sih Naura cara, berarti kalau kamu tarik lagi dari 12 tahun, 13 tahun kamu sudah menuju ke level untuk membanggakan Jakarta itu, bersaing, berkompetisi. Dan mungkin teman-teman kamu, lawan kamu mungkin yang sudah usia lebih matang dari kamu. Bagaimana sih Naura cara melawan, namanya kita masih anak, masih bisa bilang masih remaja lah gitu. Bagaimana kamu untuk ngelawan, saya harus olahraga latihan sering gitu, dibanding saya main, dibanding saya apa gitu. Sebenarnya aku nggak pernah mikir aku mau main nggak mau latihan tuh. Aku apa ya, maksudnya nggak kepikiran buat mau main terus sih. Soalnya juga kan apa ya, aku kan sama mama terus, bukan mama yang strict banget tuh enggak, tapi ya emang aku kayak untuk main sama temen tuh agak kurang gitu loh. Jadi mau nggak mau untuk bosannya itu tuh aku kelatihan kan. Terus juga sebelum itu tuh aku sempet kedepak juga dari Platda. Jadi gara-gara alasannya aku masih terlalu kecil umurnya. Tapi setelah beberapa bulan aku terdepak, akhirnya aku dipanggil lagi. Di situ aku mulai bangkit lagi sampai akhirnya prapon aku bisa nunjukin skill aku di prapon gitu. Terus juga tadi kan Sausia PON 2020 jadi ke 2021 itu kan berarti rentangnya dari tadi 1 tahun jadi 2 tahun. Nah pas pandemi tuh sebenarnya banyak banget sih tantangannya, karena kan juga di rumah latihannya. Habis gitu banyak perubahan juga di masa pandemi ini, kayak setiap latihan kita diberi tanggung jawab sendiri, cuma diberi program tanpa ada pengawasan pelatih. Itu kan pasti banyak banget kan, susah juga, apalagi aku yang suka kadang bohong-bohong gitu. Bohong gimana nih? Kayak cheating gitu. Karena kan nggak ada pelatih, jadi kayak harus mungkin latihan berapa jam jadi cuma berapa jam. Iya, gitu. jadi kayak itu sempet down sih di masa pandemi 2020 kemarin. Sempet nggak improve juga aku di 2020, tapi alhamdulillah udah pas masa PPKM ya. Iya. Udah mulai dilonggarin, itu udah mulai bisa latihan bareng lagi sama klub. Terus juga sempet ada friendly competition itu kayak uji coba, yes, bener, uji coba PON. Terus juga di uji coba kemarin itu sih aku nggak terlalu mengecewakan banget, alhamdulillah, walaupun di 2020 itu banyak banget WFH latihan di rumahnya gitu. Ini luar biasa banget karena kembali lagi Naura, tadi kan kamu cerita sempat terdepak, sempat latihan mungkin tidak sesemangat biasanya karena hasil latihan mandiri. Apa yang membuat kamu tetap oke, saya udah memilih atlet, akhirnya harus tetap nih, harus konsisten nih gitu. Mungkin apakah kalimat orang tua atau mungkin kamu sendiri yang pengen ya udah kalau udah nyemplung ke sini, nyemplung sekalian gitu ya, bikin kamu bisa menjadi 5 medali emas gitu. Sebenarnya sih semuanya dari diri aku sih, soalnya juga kalau di klub, kalau di Platda itu kan banyak teman-teman. Nah teman-temannya tuh juga bikin kayak kok gue kalah sih sama dia gitu loh. Jadi kayak tumben nih kok gue lebih jelek ya latihannya dari kemarin gitu. Bikin jadi kepikiran terus kan kalau latihan jelek. Apalagi tuh kalau di Platda tuh kita udah nggak pernah di-push lagi sama pelatih tuh udah main data doang. Oh ini dia jelek nih, nanti bisa turun peringkat. Jadi tuh setiap
latihan tuh pasti selalu ada peringkat-peringkatnya. Jadi peringkat-peringkat itu sih yang bikin aku tetap termotivasi, nggak mau jelek gitu. Jadi tadi juga udah bilang karena ada peringkat tadi membuat kamu lebih bersemangat gitu ya, lebih untuk harus konsisten. Kamu kan juga sapu bersih ya. Mungkin bisa diralat statement saya kalau 1000 meter, 500 plus D, 300 meter, 3000 meter relay, 4200, 10.000 sama ya itu ya, sama total ada 5 medali emas. Itu dari kelima itu yang paling susah, yang paling sulit yang mana sih? Paling sulit itu adalah di 3 nomor individual. Itu berarti yang nomor 1000 meter, 500 plus D sama 42 km. Itu 42 km maraton. Karena itu individual kan. Jadi diri aku sendiri yang berjuang kan. Kalau relay sama tim time trial itu beregu. Jadi aku berjuang di sini sama teman-teman aku nih. Jadi bebannya saling lawan gitu ya. Kan kalau individual tuh sendiri, aku ngelakuin sendiri, aku ngelawan orang lainnya itu juga sendiri tanpa bantuan lain. Mungkin bantuannya secara tim order gitu ya, tapi kan yang terjadi di lapangan terjadi gitu kan, nggak tahu gimana. Itu sih yang individual, yang merasa benar-benar terbebani, merasa benar-benar kayak deg-degan banget, yang sampai kalau gue nggak menang gue stres nih gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu semua sih. 42 kilo itu kan jauh banget Naura. Iya. Itu latihannya apa sih Naura? Mungkin apakah ada jogging juga atau seperti apa gitu? Jogging itu di latihan fisik. Iya, memang ada, pasti setiap latihan fisik tuh ada jogging, ada kadang juga sepeda. Terus banyak latihan beban juga, nge-gym gitu. Kalau untuk latihan 42 km itu biasanya di road di jalanan. Kan kalau yang 500 sama 1000 itu di track. Kalau di road tuh biasanya bisa berapa ya, latihannya juga segitu sih, kurang lebih kayak 30 kilo. Biasanya kalau di Jakarta dari mana ke mana tuh Naura kalau latihannya? Dari Jakarta tuh dari Sudirman sampai ke Kokas, dari Kokas sampai ke Balai Kota. Wah, lumayan jauh juga. Naik motor aja berasa itu. Naura, tadi kalau misalnya kita bilang sebenarnya kalau dari kelima nomor itu unggulan kamu di nomor berapa sih Naura? Mungkin yang sebenarnya kamu mikir sebelumnya mungkin medali emas dari sini gitu awalnya gitu. Unggulan aku tuh di nomor 500 meter plus D, karena plus kayak D itu apa sih Naura? Plus D tuh ada, jadi 500 meter terus di belakang lagi tuh ada tempat start lagi. Jadi kayak plus D tuh distance. Iya, jadi kayak 500 meter 25 gitu. Iya. Karena tuh aku memang udah diplotinnya, kayak bener-bener diplotin, kayak bener-bener pelatih tuh bilang lo di sini ya lah, lo harus berhasil di sini gitu. Itu di 500 meter. Terus juga setiap kali latihan aku selama persiapan intense pon itu selalu latihan 500 meter. Nomor 1000 tuh nggak terlalu yang intens banget sih, cuman strategi gitu. Kalau 500 meter persiapannya tuh bener-bener yang sampai dilakuin banget gitu. Secapek apa sih Naura? Mungkin banyak di sini yang termasuk aku belum tahu nih sebenarnya secapek apa sih sepatu roda itu kalau diperlombakan Naura? Ya pastinya capek banget, karena kan kita tekniknya juga, dari tekniknya tuh udah bikin pegel banget. Kita harus posisinya harus setengah squat, terus badannya harus bungkuk, ya kan. Terus kita juga harus punya endurance yang banyak. Terus pasti kalau misalkan dari posisinya itu kita harus punya otot perut, terus juga otot tangan diperluin karena kan kita ngayun, itu juga butuh banyak. Pokoknya semua otot itu benar-benar dipakai banget kalau lagi posisi sepatu roda. Jadi semuanya juga latihan berarti ya, sampai latihan gym, fitness dan sebagainya Naura ya. Naura, kalau misalnya kita bicara PON, apa sih yang paling kamu ingat dari momen dari PON? Karena di sini kita kan cuma nonton dari TV nih. Pengen tahu apa sih ya momen penting dari PON yang kamu seumur hidup kamu ingat gitu. Oke, ya pastinya menangnya dong ya kan. Tapi menurut aku PON ini, karena PON ini PON pertama aku, jadi aku nggak bisa terlalu banding-bandingin sama PON sebelumnya. Mungkin aku banyak dengarnya aja sih. Naura, masih banyak juga yang penasaran pastinya kalau aku ngeliat di Instagram atau mungkin baca di berita-berita. Naura
pastinya juga di pendidikan juga kamu nggak kalah nih. SMP 19, SMA 70 yang kita tahu semua di Jakarta itu sekolah favorit. Gimana sih kamu beriringan antara prestasi sebagai atlet dan juga sebagai pelajar? Apa ya, sebenarnya itu bagi waktunya aja sih. Bagi waktunya tuh harus disiplin banget. Kalau misalkan kalau latihan ya latihan, kalau misalkan lagi ada waktu senggang sebisa mungkin tetap ngejar-ngejar pelajaran yang tertinggal. Dan juga karena udah tahu guru-guru aku atlet gitu, mungkin banyak yang dispensasinya juga sih. Walaupun gitu kan nggak boleh nggak boleh Nggak boleh kayak jadi kayak aji mumpung gitu ya. Iya. Aku tetap ngejarnya tuh ada les juga dan lain sebagainya tetap gitu. Ya makanya kemarin pas aku chat mama, Naura ada les ya seperti itu ya mama ya. Jadi memang Naura tetap mengejar pendidikannya ya Naura ya. Pengen jadi apa sih cita-citanya sebelum jadi atlet nih? Awal-awal itu atau mungkin sekarang pengen jadi sosok apa sih Naura gitu? Aku pengen apa ya? Pertama IPS apa IPA nih? Kan kelas 1 ya? Aku IPS. Oh IPS. IPS jadi IPS. apa ya? Biasanya mungkin pertanyaan selanjutnya. Biasanya nih kalau atlet aku sering nanya ke atlet yang mungkin di usia 19-20 tahun atau mungkin kakak-kakak kamu. Banyak yang mungkin di persimpangan antara milih atlet atau milih sebagai wanita karir gitu. Kamu sudah bisa memutuskan milih atlet atau wanita karir? Apa ya? Kayak misalkan emang aku udah ikut Asian Games, berarti kan itu udah internasional ya, lebih ke internasional, itu mungkin aku bisa udah mulai mau stop atau enggak gitunya sih, tergantung nanti sih. Enggak deng. Belum bisa diomongin. Iya, belum bisa diomongin. Oke. Jadi Naura nih buat teman-teman di rumah juga luar biasa banget. Jadi SMP-nya favorit, SMA favorit, dan juga dapat 5 medali emas. Ini kamu ada ini nggak sih yang paling ingat dari kalimat mama atau dari papa gitu? Yang paling kamu ingat menjadikan kamu sebagai Naura yang sosok yang kuat, tangguh seperti ini, yang bisa menjalan di pendidikan dan juga di atlet gitu. Ada nggak yang mungkin kalimat penyemangat yang kamu ingat? Kalau itu pas yang aku inget tuh pas masih persiapan intensif, karena itu tuh bener-bener capek banget kan. Yang latihan pagi, sore sama malam itu bener-bener hampir tiap hari. Terus latihannya tuh 6 hari dalam seminggu, berarti istirahatnya cuma sehari. Kadang juga dalam sehari itu ada latihan juga, kayak pada ngajakin latihan atau enggak pada curi-curi latihan juga. Jadi kan kayak sebenarnya kita tuh kayak lomba-lombaan gitu loh, curi-curi latihan ya apalah gitu-gitu kan. Mungkin kata-kata dari mama tuh tetap fokus sama tujuan aku yang awal, karena selama intensif 4 bulan itu kan kita di mes ya, kayak di training camp. Jadi semua atlet jadi satu, orang tua nggak boleh ada kan. Dan itu tuh kadang memang ada masalah di antara kita-kitanya. Jadi kayak tetap fokus aja, nggak usah peduliin sekitar kita. Pokoknya tetap do my best gitu sih. 5 medali emas ini kalau misalnya pastinya sekarang juga udah menjadi rahasia umum, bonus gak luar biasa pastinya. Naura sebagai Naura yang sekarang, bonusnya sudah dipikirkan belum ini untuk apa? Mungkin kita nggak mau nanya jumlahnya karena pasti rahasia, tapi pengen tahu nih buat apa sih Naura. Mungkin buat teman-teman di sini juga bisa belajar nabung, atau kalau dapat mungkin hadiah bisa dapat pelajaran nih untuk apa aja gitu. Ya pastinya diamalin dulu kan, kayak berapa persen itu kan udah ada hitungannya kan dalam agama. Terus juga aku kasih juga ke orang-orang yang udah ikut berkontribusi dalam pencapaian aku saat ini pastinya kan. Terus juga dan sisanya itu sih self reward ke aku aja. Apa aja tuh? Jalan-jalan ke luar kota atau sudah ke luar negeri mungkin sudah ada mungkin kepikiran? Itu mungkin bisa jadi. Terus beli sesuatu yang aku mau gitu. Naura ini kan biasanya kan kalau umur kelas 1 SMA kan biasanya udah mulai, atau mungkin dari SMP udah mulai ada yang deketin lah gitu kan. Pasti namanya anak muda gitu. Naura inginnya atlet juga atau seperti apa sih, atau mungkin bukan atlet gitu? Kita pengen tahu nih. Atau mungkin
Udah ada di rumah nih. Oh iya, Ya udah ada. udah. Atlet. Oh, atlet apa? Masih ya. Dia sempet sepatu roda sih, tapi Oh. udah off, udah kayak udah jadi manusia biasa. Penyemangat juga berarti buat kamu ya, Naura ya. Iya. Gimana sih? Pastinya masih penasaran aku. Berarti kamu beneran gak ada waktu buat nongkrong dong, kongko. Karena kamu kan anak selatan banget nih, rumah di daerah Senayan, Sudirman, pasti kan Kalau nggak bisa nongkrong jauh-jauh pun dari sama mama. Oh, Iya, betul. Karena kadang tuh- memang ini ya, memang gak malu kalau kita tuh memang anak mama ya, nggak Iya, malu. nggak malu, Karena jangan aku malu. pun juga dulu pas masih SMP SMA juga nggak bisa jauh dari mama gitu. Karena tuh kadang kan aku kan cuman libur tuh di hari Senin. Nah, kadang tuh di hari Senin teman-teman aku yang lain pada les. Mereka tuh nggak lesnya misalkan di hari apa Selasa atau Sabtu. Sedangkan di hari Sabtu atau Minggu atau Selasa atau apa itu tuh mereka lagi off. Terus kayak kan aku di Senin doang, jadi tabrakan. Jadi nggak bisa ngajak siapa-siapa juga. Jadi mama. Ini mama. Kemana Nora biasanya kalau tempat-tempat yang paling sering dikunjungin? Sensi. Oh, oke. Karena itu bener-bener sebelah rumah. Berarti kuliahnya ntar juga kayaknya ketahuan nih kuliahnya mau di mana, deket-deket situ lagi. Iya. Naura, tadi kita sempat ngobrol masalah pelatnas ya, Asian Games 2022 tahun depan di China. Bagaimana kamu melihatnya? Untuk Berarti kamu sekarang, umur 16 tahun. iya. Kalau untuk sekarang kan abis pon kemarin aku sih belum ngapa-ngapain lagi sih, masih bener-bener rest aja, masih vakum, bener-bener cuman fokus ke sekolah aja sih. Mungkin beberapa teman-teman aku udah ada yang mulai lagi sih, tapi aku belum ada ngapa-ngapain. Mungkin kayak cuman yang ringan-ringan aja, jogging atau ngapain gitu. Tapi Manjain diri dulu ya, iya, quality time dulu. Apakah sudah punya target mungkin di China, mungkin apakah masuk ke berapa besar gitu, apa sudah punya target gitu? belum sih, belum. Masih ngalir dulu aja lah ya. Masih fokus ke seleksinya dulu sih. Naura, tadi kan masih masalah yang sama pertemanan. Ada gak sih kalau misalnya kita ngeliat di Twitter kan banyak tuh yang tiba-tiba teman-teman yang teman yang kamu dulunya jauh tiba-tiba jadi chat kamu karena kamu dapat medali emas gitu. Oh. Ada gitu nggak? Enggak sih, aku tetap keep in touch sama teman-teman aku lewat apa virtual tuh tetap. Tapi memang kalau untuk ketemu langsung tuh nggak bisa karena selalu bentrok gitu. Setelah ini target apa aja yang kamu canangkan buat diri kamu sendiri, Naura? Kita kan pasti udah ada nih mungkin targetnya, misalnya mungkin PON 2024 mungkin seperti apa gitu mungkin, atau mungkin bukan pensiun ya, tapi mungkin ke karirnya kemana gitu mungkin apa Aku kurang yakin sih aku bakal sampai PON 2024. Mungkin aku sampai Asian Games atau misalnya kalau misalnya memang Olimpik ada di sepatu roda pas di Paris, mungkin aku masih sampai Olimpik. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya aku mungkin sampai Asian Games aja sih. Udah maksudnya kayak nasional udah punya pengalamannya dan yang internasional juga udah punya pengalamannya gitu. Jadi sudah cukup, dan untuk mungkin kedepannya bisa mengembangkan yang lain lagi ya, Naura ya. Iya betul. Oke Naura, terima kasih Naura ya. Kita di konten pertama ini kita terima kasih atas banyak sekali jawaban-jawaban dari Naura, dan setelah ini kita ada konten yang bikin kamu deg-degan. Terima kasih Naura ya. Iya. Sukses selalu buat mama.